Oke, kali ini kita akan melepas dan memasang ban dengan tapak lebar ukuran 100. Nah ini, kemudian di ring 14 ya, ukuran 100, ring 14 ban PCX 150, ban depan. Kita posisikan ban seperti ini ya. Kita ganjal pakai kayu, kemudian kita kasih alas karet supaya piringan cakramnya tidak langsung menyentuh lantai. Kemudian kita buka ventilnya, kita keluarkan anginnya. Jadi posisi seperti ini lebih ideal untuk membuka ban dan memasang ban. Namun kita harus perhatikan dari segi piringan cakram agar dia tidak bengkok ya. Makanya kita kasih alas dan kita kasih ganjal kayu di sisi sebelah saja. Kemudian kalau kita kuat, kita jebloskan bannya ke dalam pakai kita injak-injak ya. Tapi kalau tidak kuat, kita bisa menggunakan alat klem seperti ini. Kita gunakan klem dengan ukuran 5 inci atau 6 inci untuk bisa memasukkan ban sampai ke dalam. Jadi kalau kita tidak mempunyai alat mesin tire changer yang harganya mahal di atas 10 juta yang pakai mesinnya, pakai angin itu, atau ada yang harganya 3 juta yang manual juga, kita bisa menggunakan metode seperti ini. Asal kita tahu tekniknya, maka prosesnya tidak akan membuat kita lelah, tidak akan membuat kita capek, dan tidak juga membuat nantinya untuk pencokelannya berat ya, karena kita menggunakan teknik-teknik yang kita nanti bisa pelajari bersama-sama. Nah tadi kalau sudah terlihat masuk ke dalam untuk catoknya ya, kita bisa bantu untuk menjebloskan bannya ke dalam menggunakan tangan di sekeliling bannya tadi. Kemudian nanti kita balik. Kemudian kalau sudah jeblos ke dalam, kita balik bannya. Giliran sebelahnya juga harus kita jebloskan ke dalam ya. Kita klem juga seperti ini. Biasanya kalau kita tidak punya klem seperti ini, kita cukup menggunakan beban dari motor tersebut ya. Kita injakkan menggunakan standar samping. Biasanya apalagi motor PCX dengan bobot yang berat, pasti berhasil untuk menjebloskan ban seperti ini. Teknik seperti ini bisa juga kita praktekkan ke ban yang lebih besar ya ukurannya, yang dari 130, 140, bahkan sampai 160, bahkan ban mobil juga bisa kita praktekkan dengan teknik seperti ini. Hanya saja untuk membuka ban mobil dari velgnya, kita harus menggunakan alat press ban yang lebih besar. Kita bisa menggunakan dongkrak mobil untuk proses pengepresan. Dan lain kali kita akan praktekkan untuk membuka ban mobil dan memasang ban mobil secara manual. Nah sama dengan sebelahnya, kita bantu juga untuk menekan ban di sekelilingnya ya, menggunakan tangan saja, karena dirasa sudah enteng untuk menekan bannya agar bannya bisa jeblos ke dalam heelnya. Kemudian kita posisikan bannya seperti semula, seperti ini. Pasang pengaman velg ya, supaya velgnya nanti tidak lecet. Kita pasang dengan menggunakan selang digunting seperti ini ya. Sebanyak 4 buah saja cukup. Kemudian kita gunakan congkelan ban yang seperti ini modelnya. Kemudian kita untuk mencongkelnya, kita gunakan yang bengkok dulu. Nah seperti ini, kemudian yang di seberangnya kita masukkan bannya ya. Nah ini di seberangnya ini kita masukkan bannya ke dalam, kita tahan tuh biar dia masuk ke dalam, supaya yang di luar sini
yang kita congkel dia bannya agak keluar sedikit dan mempermudah untuk mencongkelnya. Kemudian untuk congkelan yang kedua kita bisa menggunakan yang lurus ya seperti ini, bukan yang bengkok, agar lebih mudah saja. Kemudian untuk jaraknya kita bisa atur jarak dari congkelan pertama dengan jarak 5 cm sampai 7 cm ya. Jangan terlalu jauh. Kalau terlalu jauh nanti congkelannya bisa berat. Nah, bisa dilihat ya, itu congkelannya agak berat ya, karena kita mencongkel terlalu jauh. Kemudian ini juga bannya sudah mulai keras, karena sudah lama. Kalau dirasa masih keras, kita bisa masukkan lagi ya, untuk pinggir-pinggiran bannya ini ke dalam sana, ke dalam heelnya, di baliknya juga. Kita bisa pindahkan untuk selangnya yang sudah free ya, yang sudah bebas. Untuk congkelan pertama, bannya sudah keluar dari sisi sebelah. Kemudian untuk melepas bannya, kita bisa berdirikan dulu seperti ini. Kemudian nanti kita pasang salangnya ya, untuk menahan congkelannya lagi. Kita masukkan congkelan dari sisi sebelah sampai tembus ke sini ya. Langsung kita masukkan congkelan dua-duanya supaya nanti yang kita congkel bisa lebih lebar. Nah, seperti ini. Jika terlalu keras, kita bisa menggunakan alat bantu palu seperti ini ya. Kita bisa pukul bannya sedikit demi sedikit. Dan kita bisa juga congkel begini sedikit demi sedikit. Kita harus berhati-hati jangan sampai mengenai velgnya.
Nah, ini hasilnya ya. Tidak ada luka lecet di velg-velgnya, kecuali yang ini tadi karena selangnya lepas ya. Tapi nanti bisa kita kasih cat sedikit di situ. Kita bersihkan untuk dalaman velgnya ya dengan amplas seperti ini. Jika ada kotoran-kotoran yang menempel, kemudian kita basahi velgnya dengan oli ya. Kita lumasi seperti ini biar dia licin nantinya untuk pemasangan bannya. Kita berikan juga oli di sebelah sini ya, di bibir luar velgnya ini, supaya nanti velgnya tidak lecet untuk proses pemasangan bannya. Kemudian pada bannya juga kita lumasi oli ya, oli baru, jangan sampai dilumasi dengan oli bekas. Jangan khawatir, dengan oli ini aman ya, karena sifat oli ini tidak merusak ban ya. Yang penting jangan menggunakan bahan bakar seperti bensin, solar, dan lain-lain ya, karena itu sifatnya panas, jadi nanti bannya bisa merusak. Kemudian posisikan untuk rotasi bannya, jangan sampai terbalik. Nanti kalau terbalik kita bisa bongkar pasang lagi ya, kerja 2 kali jadinya. Mulai kita masukkan dari satu sisi untuk bannya, biar dia satu sisinya masuk ke dalam velgnya. Mulai kita congkel-congkel juga seperti ini. Jangan lupa dilumasi oli juga untuk congkelannya ya, supaya tidak merusak velg sekali lagi. Kalau untuk memasang ban kita gunakan congkelan yang lurus ya, bukan yang bengkok. Yang lurusnya yang kita pakai. Nah, sisi satunya sudah masuk untuk bannya, kemudian kita lumasi lagi sisi luar ban satunya untuk biar agak licin ya, biar masuknya juga gampang. Setiap kita mencongkel ke dalam, kita harus tahan dengan tangan satunya supaya congkelannya tidak keluar lagi ya. Kemudian yang sisi satunya kita bisa tahan menggunakan lutut. Nah, seperti ini. Kita tidak usah menggunakan selang lagi ya untuk melindungi velgnya. Jadi untuk melindungi velg kita bisa melumasi dengan oli saja supaya velgnya tadi tidak lecet. Karena kalau kita tadi menggunakan selang agak susah untuk memasang ya. Nanti selangnya bisa masuk ke dalam, jatuh ke dalam, susah untuk mengeluarkannya. Jadi kita menggunakan oli supaya velg dan congkelan itu karena bahannya sama-sama besi, supaya mereka tidak bergesekan dan akhirnya bisa membuat velg lecet. Jangan lupa kalau sudah mulai keras congkelannya kita tekan-tekan lagi untuk bannya ya, tekan-tekan ke dalam seperti tadi. Kalau dirasa sudah agak berat congkelannya, kita bisa menahan dengan satu congkelan lagi, kemudian kita gunakan congkelan yang lain untuk memasukkan bagian yang masih di luar.
Nah, kita bisa lihat ya, untuk velgnya juga bebas dari lecet. Kemudian mulai kita isi angin ya untuk bannya. Untuk mengisi anginnya, jangan lupa kita jangan dipasang dulu untuk pentilnya supaya bannya cepat mengembang dan menyesuaikan. Nah, itu dia, bannya sudah menyesuaikan dengan velgnya. Kemudian kita lepas pompanya dan kita pasang kembali pentilnya. Kemudian kita isi lagi anginnya sesuai dengan tekanan yang ideal, yaitu sekitar 29 PSI. Kemudian kita cek kebocoran dengan menyemprotkan air sabun seperti ini ya, di bagian pinggir-pinggir velg, kemudian di bagian pentil dopnya. Bolak-balik kita cek semua seperti ini. Kalau ada kebocoran, kita bisa kempeskan lagi, kemudian kita pompa lagi. Biasanya dia hanya kurang pas untuk penempatan bannya di velgnya. Jangan lupa subscribe dan di like ya lur. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.